Iya, hari ini bersama Kak Ipon dan juga Catherine. nih, masih ingat kan sama kita semua? Ya, Kak Ipon dan Kak Catherine berharap semuanya baik-baik ya Kak. Nih, gimana Kak Catherine juga baik-baik kan? Baik-baik. Luar biasa ya. Pasti kabarnya adik-adik juga luar biasa. Yuk, hari ini Kak Ipon sama Kak Catherine kita akan mengajak adik-adik untuk beribadah ya. Setiap minggu kita harus beribadah, kita harus datang sama Tuhan. Sudah pada mandi kan semuanya? Oke, pintar. Yuk, semuanya duduk yang manis. Kita mau datang kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian. Yuk semuanya duduk yang manis. Kita akan menyanyikan pujian kemurahan Tuhan. Tuhan luar biasa ya buat kita adik-adik. Sampai saat ini kita masih bisa diberikan nafas. Apalagi Kak Catherine? Berikan kesehatan. Kesehatan. Apalagi? Berikan damai sejahtera. Damai sejahtera. Iya, yuk semuanya lipat tanganmu. Kita semua dalam sikap doa. Kita akan nyanyikan satu pujian kemurahan. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan.
Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Iya, adik-adik, gimana Kak Catherine? Luar biasa. Iya, Kak Catherine nih mau menyampaikan sesuatu buat adik-adik nih. Silakan Kak Catherine. Ya, adik-adik tetap semangat ya. Kita akan memuji nama Tuhan. Pasti adik-adik hatinya selalu luar biasa, selalu Amin. baik. Iya. Yuk, Yuk, semuanya kita ajak adik-adik semua berdiri ya. Yuk, adik-adik semuanya berdiri. Kita mau memuji nama memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Kalau mau bersuka cita gimana? Harus gerakkan badannya, ya, harus tersenyum. harus tersenyum ya Kak ya. Nggak boleh ada yang masih cemberut. Apalagi Kak? Males. Nggak boleh males. Iya, yuk semuanya sudah siap, semangat ya. Kak Catherine semangat ya. Semangat. Yuk kita akan memuji Tuhan. Duduk senang. Berjalan senang, duduk aja udah senang, berjalan kita harus senang. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Iya, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap jalan. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ya, gimana Kak Catherine? Sudah memuji Tuhan? Wah, pasti tambah lebih semangat. Adik-adik, semangat ya. Wah, ternyata masih ngos-ngosan Kak. Wah, itu ya, memuji Tuhan kita harus semangat, kita harus bersuka cita. Iya, nah adik-adik masih mau memuji Tuhan nggak? Hah? Apa? Oh masih Kak? Nah, kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Sudah lama ya kita ya, nggak ketemu Jalan Serta Yesus lengkap. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka.
Adik-adik boleh duduk. Kita akan membaca Mazmur. Silakan Kak Catherine. Oke. Kita ambil Alkitabnya. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya kan? Ya, kalau sudah bawa Alkitabnya, kita akan buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Sudah dapat adik-adik? Sudah ditunggu. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Amin. Yuk kita akan mempersiapkan hati kita menaikkan pujian sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap. Pasti luar biasa. Anak-anak Tuhan semuanya luar biasa. Senang sekali Kak Sofi bisa jumpa lagi dengan adik-adik. Tadi Kak Sofi dengar adik-adik sudah jalan-jalan, sudah bernyanyi dengan riang. Pasti sekarang sudah semangat. Ya, ayo sekarang yang sudah semangat-semangat, waktunya istirahat sebentar. Duduk tenang, kita mau dengar cerita. Ya, ayo semuanya duduk. Ya, yang di sana duduk, yang masih berdiri itu duduk. Ya, yang rebahan jangan rebahan. Ya, ayo duduk. Ya, duduk yang manis, sikap yang baik. Kita mau menghadap Tuhan. Ayo kita berdoa. Tutup matanya, dilipat tangannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Karena hari ini kami bersuka cita. Hari ini Tuhan kami masih tetap sehat. Hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah. Itu adalah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami yang mendengarkan, dan Tuhan juga memberkati Kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Jadilah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sudah selesai. Ayo adik-adik Alkitabnya yang sudah siap diambil. Terus kita buka Alkitabnya. Di mana yang mau dibaca? Kita baca dari Tesalonika. Dari mana? Tesalonika. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Ya. Kak
Sofi bacakan. Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Mama-mama yang dampingi putra-putrinya, dibukain Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama. Ini Kak Sofi baca sebuah surat. Surat dari Bapak Paulus. Dengarkan ya. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, ini dikasih salam dulu kalau nulis surat ya. Lalu kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, ini ceritanya adik-adik. Kalau adik-adik ingat ya, cerita waktu Tuhan Yesus itu disalibkan ya. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada saat Tuhan bangkit, kemudian ada peristiwa apa? Murid-murid yang berkumpul waktu itu di satu tempat. Kemudian ada peristiwa yang namanya pencurahan Roh Kudus. Dalam bentuk apa? Kalau ada yang masih ingat, nyala api itu hinggap di kepalanya murid-murid semuanya. Kemudian murid-murid itu berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, ya. Orang-orang heran, tapi dari situ adik-adik, kemudian murid-murid ini menyebar, mereka pergi, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada lagi yang ke sana, ada yang ke sana, sampai nama daerahnya apa Kak? Nama daerahnya itu ada namanya daerah kota namanya Tesalonika. Sampai di sana adik-adik. Jadi semua orang yang tadi di tempat ini aja ya mereka tahu tentang Tuhan Yesus, tapi karena murid-murid ada pencurahan Roh Kudus, murid-murid itu menyebar kemana-mana. Ya, adik-adik lihat itu gambarnya, ya. Lalu akhirnya yang di Tesalonika mereka dengar, dan orang-orang di Tesalonika ini adik-adik ada yang anak-anak,
dewasa, ya. Semuanya setia. Mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Tapi mereka adik-adik yang luar biasa. Mereka ini waktu menunggu kedatangan Tuhan, mereka itu kan sudah diajari sama Tuhan Yesus untuk berbuat kasih. Jadi mereka menunjukkan kasihnya. Ada orang yang sakit ya, walaupun dia tidak kenal, tetapi tetangganya atau temannya, dia datang untuk tengok orang sakit, untuk bawakan makannya, untuk mendoakan. Kemudian orang yang miskin, yang tidak punya buat makan, yang minta-minta, itu sama murid-murid dikasih makanan. Kemudian dikasih juga uang, dibantu. Sehingga adik-adik cerita tentang murid-muridnya Tuhan Yesus yang di Tesalonika ini semua dengar. Karena apa? Orang Tesalonika itu, mereka itu orangnya baik-baik, ramah, tidak jahat, tidak suka marah-marah, tidak suka bertengkar sama temannya, ya. Dan mereka ini suka membantu, suka menolong. Mereka rajin beribadah, mereka rajin bersekutu, berdoa karena mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Semua orang dengar, adik-adik bisa lihat, ya, karena firman-Nya itu diberitakan di rumah-rumah, dan ada gambarnya, ya. Kemudian di kota-kota itu ada adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik semua orang jadi tahu. Sekarang pertanyaannya, Kak Sofi, adik-adik yang sudah sering dengar firman Tuhan, sudah sering membaca Alkitab, ya, kalian yang dulu sebelum pandemi itu rajin beribadah sekolah minggu, sekarang juga kalian rajin mengikuti ibadah melalui video ini, ya, yang disampaikan. Kalian tahu, apakah kalian juga berani untuk menjadi baik, ya? Jadi baik itu adik-adik perlu keberanian loh. Benar itu, ya. Nah, kok bisa perlu keberanian, Kak? Iya, karena menjadi baik itu apa contohnya? Misalnya, ya, kita berbuat baik itu kalau ada ketemu sama ibu-ibu tua atau bapak tua, ya, adik-adik sedang menyeberang atau bapak tua itu sedang duduk di pinggir jalan gitu ya, dia karena dia lapar, dia berani nggak adik-adik datang atau kemudian mengajak, ayo bapak, ayo ibu yang mau menyeberang, saya bantu seberangkan ya, sama-sama. Terus digandeng tangannya, nyebrang bareng-bareng. Berani nggak adik-adik? Terus kalau diajak makan misalnya sama papa, sama mama, itu makan di luar, ya, mau di KFC kek, mau di McD, mau di restoran apa, banyak orang nggak kenal, bukan di rumah, ya. Berani nggak adik-adik berdoa sebelum makan, ya. Terus lagi, kalau ada temannya sekarang di lingkungannya adik-adik, ya, mau di kampung, mau di perumahan, ya, yang atau kalau ada adik kumpul sama keluarga besar, sama ada tante atau ada apa gitu, terus sesama saudara ini ada yang bertengkar, berani nggak adik-adik bilang, stop, jangan bertengkar, nggak baik, ayo damai, ayo gandeng tangan lagi, ayo maafkan, berani nggak melakukan seperti jemaat di Tesalonika? Itu jempolnya 2 karena mereka berani lakukan itu. Jadi adik-adik, kalau adik-adik sudah berani berbuat baik, maka adik-adik nantinya berbuat baik itu banyak contohnya. Itu ada yang namanya ada buah
buah-buah roh. Kak Sofi kasih tunjuk ya. Nanti kalian lihat di contekannya ini. Tapi ini nggak boleh lama-lama ngelihat ini ya. Lalu adik-adik cari yang di rumah yang nggak keburu lihat ini. Galatia. Coba. Ada buah-buah roh di Galatia 5 ayat berapa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, adik-adik coba cari ayatnya. Buah-buah roh itu adik-adik sebutkan. Ya, ada 9 buah roh. Secara cepat Kak Sofi kasih tahu. Ada kasih, berarti tidak suka bertengkar. Ada sukacita. Sukacita berarti apa? Nggak suka mencucu, Kak. Nggak suka. Sukanya tersenyum. Ya. Terus nggak suka marah-marah, Kak. Nah, nggak suka. Itu namanya sukacita. Lalu apa lagi selain itu? Damai sejahtera. Damai sejahtera berarti sudah jelas. Kalau ada damai, kamu nggak suka berkelahi sama temanmu, kamu nggak suka rebutan sama adikmu, kamu nggak suka marahi kakakmu, yang kakak juga nggak suka usil sama adiknya. Itu damai sejahtera. Lalu apa lagi? Kesabaran. Kalau kesabaran dia sabar. Disuruh mama misalnya, ayo habis ini ya, habis makan tidur. Main mah, game mah, aku loh mah sudah ambil ini loh, sudah mau level ini. Enggak. Mama bilang nanti ya, nanti sore habis mandi baru main. Sabar tunggu, ya. Itu buah-buah roh, itu anak yang baik. Lalu lagi apa? Setelah sabar, kemurahan. Kemurahan, apa kemurahan? Oh, murah hati, sering memberi, misalnya. Nanti di jalan ketemu sama pengemis, boleh enggak kasih uang? Boleh. Kalau enggak punya uang, Kak, minta sama mama. Terus misalnya ada mama, aku mau kasih ibu itu makan, Ma. Aku mau kasih nenek itu loh, Ma. Mama kan punya kue, aku minta yang satu. Adik lari sebentar ke dalam, terus bungkusin maknya, terus kasih sama neneknya. Wah, luar biasa. Itu murah hati. Ya, terus lagi apa? Setelah kemurahan, kebaikan. Kalau kebaikan ya baik jelasnya, enggak jahat. Ya, setelah kebaikan ada kesetiaan. Setia apa? Setia ibadah. Setia apa? Setia berdoa. Setia apa? Setia membaca firman. Itu kesetiaan. Lalu kelemah lembutan. Kelemah lembutan ya sudah jelas berarti kamu pemaaf. Kalau kamu bertengkar hari ini sama adikmu, kamu bertengkar sama kakakmu, kamu berkelahi sama saudaramu, sama temanmu, ya. Terus apa tadi itu? Kelemah lembutan, tidak usah lama-lama, ya. Yang bertengkar waktu itu karena rebutan selesai, ya selesai, harus maaf-maafan. Harus maaf-maafan, lalu kembali salam-salaman, kembali menjadi teman. Itu luar biasa. Dan akhirnya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri apa? Ya semua yang Kak Sofi sudah sebutkan. Jadi berani, jadilah anak teladan, jadilah anak yang berani, yang berbuah buah. Selamat adik-adik melakukan firman Tuhan. Kita berdoa, Alkitabnya ditutup, satukan tanganmu, kita berdoa sama-sama. Yuk, Bapak, terima kasih kami sudah mendengar cerita bagaimana jemaat di Tesalonika dulu begitu baik sehingga semua orang mendengar tentang mereka. Karena itu Tuhan, ajari kami juga boleh menjadi teladan dan kami menjadi berani melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman-Mu.
sehingga Tuhan di dalam kebaikan kami ini, Tuhan memberkati kami dan kami boleh berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik gimana? Tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Dengan kakak-kakak layan yang mengajarkan tentang buah-buah roh. Nah, apa saja tadi buah roh itu Kak Ivon? Kasih, sukacita, apalagi Kak Damai Fitri. sejahtera, Nah, kelembutan, juga penguasaan diri. Nah, apa yang sudah diajarkan sama kakak-kakak layan, jangan dilupakan begitu aja, ya. Nah, sekarang kita hidup di dalam Tuhan pasti mempunyai buah roh, yaitu Yesus pokok. Kita akan naik pujian Yesus pokok. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yuk, Kak Ivon undang semua kalian berdiri. Sudah? Yuk semuanya berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita juga mendoakan untuk adik kita yang untuk ulang tahun. Oh iya, sebelum kita mengakhiri kita mau ngucapin nih adik-adik yang berulang tahun ya. Satu aja kok yang belum. Nah, yang ulang tahun ya, kayak membacain ya. Yang pertama, Kiara Arista Safa. Kedua, ada Gabriela Zeli. Ketiga, ada Sofia. 4, Ricky Riverino. 5, ada Geo Jericho. 6, Lisa Tikauli. 7, Felicia Boxman. Yang ke-8 nih, siapa? Makayu Revo Kotambonan. Iya, selamat ulang tahun ya buat kalian ya. Semoga tetap menjadi berkat, menjadi kebanggaan orang tua. Terlebih harus rajin apa Kak? Rajin ke gereja. Loh, kan kita belum ke gereja. Oh, lagi ibadah, berdoa, baca Alkitab. Iya, lupa Kak kalau pandemi. Iya ya, ibadah online. Ya kan belum bisa ke gereja ya kan. Jadi selamat buat kalian, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yuk semuanya berdiri. Yuk berdiri semuanya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur
kalau kami boleh bersuka cita, kalau kami boleh memuji, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan untuk kami menjadi orang-orang, anak-anak yang setia kepadamu dan tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah dibacakan tadi. Engkau berkati mereka dalam pertumbuhannya, Engkau berkati mereka dalam studi mereka, berikan mereka kepandaian, kepintaran, dan juga terlebih Tuhan, hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri perjumpaan kami melalui ibadah online, Engkau juga memimpin kami semua yang menghadiri ibadah ini, yang berada di rumah ataupun mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan selalu melingkupi, melindungi, dan menyinari kami semua sampai Maranatha. Bapa, terima kasih.